حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihuhu wa habibuh, abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Amin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kajian malam hari ini adalah mempertanyakan kualitas sholat kita pasca Ramadan. Ya. Mengapa itu penting? Karena selama bulan Ramadan kita sudah berupaya untuk beribadah dan Allah mempersiapkan pahala yang tidak terhingga di bulan Ramadan itu. Maka kalau ada orang berpuasa dari hari pertama sampai hari terakhir, berpuasa, tapi ujungnya waktu Idul Fitri dia tidak diampuni dosa-dosanya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah adalah syaqi, orang yang durhaka. Di dalam hadis Rasulullah juga menggunakan kata raghima anfuhu, tersungkur hidungnya ini ke tanah. Rajulun adraka Ramadan hatta salakha wa lam yughfarulah. Orang yang mendapat kesempatan hidup di bulan Ramadan sampai selesai, tapi tidak berhasil membersihkan dosanya. Ini berarti puasanya itu hanya tidak makan dan tidak minum. Puasa yang lebih penting itu adalah mempuasakan al-jawarih, mempuasakan hati kita ini ya. Jadi orang yang berpuasa dengan benar dan mengerti bagaimana puasa yang seharusnya, itu hatinya tidak benci, tidak sombong, tidak iri, tidak suka su'udzon kepada orang. Hatinya terkendalikan karena ibadah puasa. Nah kemudian juga telinganya, matanya, tangannya, kakinya, semuanya dipuasakan. Nah orang yang seperti itu yang disebut di dalam hadis, shoma ramadhana imanan wahtisaba. Berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas. Yang ada di benaknya itu saya berpuasa untuk mendambakan ridho Allah. Untuk mendapat pahala. Bukan supaya sehat. Walaupun orang yang berpuasa itu bisa sehat. Tapi itu bukan tujuannya. Atau mungkin kalau saya berpuasa berat badan saya berkurang. Itu bukan tujuan. Ya. Jadi yang dikatakan iman dan wahtisaba itu adalah orang yang berpuasa tujuannya mengarah kepada Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wahtisaba selalu menjaga dan menghitung apa yang dikerjakan. Kalimat-kalimatnya dijaga, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang mengotori puasa. Mencaci maki orang atau kotor kalimatnya, itu dijaga. Jadi kalau orang itu berpuasa dengan menjaga, maka begitu selesai, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu Akbar. Jadi diampuni dosa-dosa itu. Nah kemudian
Yang kedua, sholat tarawih ya. Dengan mohon maaf saya mengatakan masih banyak orang sholat tarawih yang dikatakan oleh Nabi hanya mendapatkan capek dan tidak tidur malam saja. Siapa itu? Adalah orang yang sholat tarawih mengejar target. Jadi pokoknya harus sekian rakaat. Harus berapa rakaat, apa, termasuk juga sholat malam. Lebih baik Anda sholat 2 rakaat, tapi khusyuk, dengan witir 3 kali, tapi khusyuk, dibanding Anda sholat 40 rakaat, bukan cuma 23. 40 rakaat, tapi cepat. Cepat. Seperti ada yang mengejar begitu ya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sama dengan tidak sholat. Hadisnya itu ketika Rasulullah SAW melihat ada orang terlambat di masjid kemudian sholat sendiri, orang itu sholat dengan cepat tanpa tumakninah. Sholat tanpa tumakninah itu masih banyak di masjid-masjid. Saya seringkali kalau ke daerah atau di Surabaya aja kalau pergi di mana gitu, waktunya sholat saya ke masjid. Masih beberapa kali saya menjumpai imam yang terlalu cepat. Dan ini kalau berdasarkan hadis yang tadi saya katakan, Rasulullah melihat orang yang sholat di masjid kemudian menghadap Nabi mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan, Sol innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi, tadi itu belum sholat. Diulangi oleh orang ini. Persis seperti yang pertama. Menghadap Nabi lagi, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Nabi mengatakan, Sol innaka lam tusalli. Kamu sholatlah, tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan orang yang sholat cepat itu identik dengan tidak sholat. Karena sholat itu apa? Sholat itu munajat kepada Allah. Anda nggak usah terlalu sulit untuk membandingkan sholat ketika kita menghadap Allah itu sholat. Dengan menghadap orang. Misalnya karyawan menghadap pimpinannya. Apalagi pegawai negeri. Dulu saya sering mengajar di kantor-kantor BUMN. Saya melihat bagaimana khusyuknya orang-orang yang menghadap pimpinan itu. Itu namanya khusyuk itu. Gitu, dia begini aja. Kalau pimpinannya menghadap kamu, ya Pak, siap Pak. Itu namanya khusyuk. Ngomongnya juga nggak berani cepet-cepet gitu. Nggak berani cepet-cepet ngomongnya. Ya Pak. Ini namanya khusyuk ini. Tapi begitu menghadap Allah, itu dia tidak berpikir bahwa dia ini menghadap Allah. Allahu Akbar. Di sini juga masih ada itu. Sholat sunnah cepat. Ini yang harus dikoreksi. Coba Anda bayangkan kalau kita sholat taraweh 11 rakaat saja. Sebulan kalau Anda 11 rakaat itu kan sudah 330 kali. Belum sholat sunnah yang lain-lain itu. Ini masa tidak ada dampaknya ini? Kalau Anda sholatnya dengan baik, Anda pasti akan menikmati. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda begini, Innar rojula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha tis'uha thumunuha sub'uha sudusuha khamsuha rub'uha thuluthuha nisfuha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ay la yanalu min salatihi aw min ajr illa ma aqalla minha wa qadra ma khusya'a. Kalau Anda sholat nanti ini sholat isya kemudian selesai, ya, setiap orang itu punya nilai sendiri-sendiri. Ada yang nilainya cuma 1/10 saja. Karena dia pada waktu sholat itu berzikirnya ingat Allah cuma 10%. Begitu Allah Akbar ingat pekerjaan, ingat nanti mengerjakan apa. Ini hilang semua ini. Yang dinilai oleh Allah itu adalah seberapa banyak Anda ingat Allah. Jadi kalau khusyuk, itu ingat Allahnya lebih banyak. Nah kalau Anda 50%, Anda mendapat nilai 50. 60%, syukur kalau bisa 90%, jadi ingat yang lainnya sedikit. Ini hadis ini menjelaskan betapa sholat itu harus diperjuangkan.
Jadi Islam di dalam beribadah, apakah sholat atau haji atau puasa, yang diutamakan itu kualitas, bukan kuantitas. Quality before quantity. Ada sholat malam saja. Kalau mau meniru Nabi, sholat malam 11 rakaat. Tapi panjang Nabi itu sholatnya. Kadang-kadang satu rakaat itu membaca 3 surah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu dibaca semua oleh Nabi. Nabi kalau sujud itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu diperkirakan kalau baca Quran sampai 50 ayat. Kenapa? Karena sujud itu luar biasa. Ada seorang ulama, saya kira Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau Anda tahu apa yang diberikan oleh Allah ketika Anda sujud, Anda nggak mau berdiri dari sujud. Tapi Anda bayangkan orang yang sholat, Allah Akbar, Allah, Sami Allah, sholat apa ini? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan sholat kita. Karena bisa jadi orang itu sholat sudah bertahun-tahun, nggak ada satupun yang naik. Kalau sholatnya model seperti itu, maka lebih baik kita ini sholat. Dan untuk bisa sholat dengan baik, itu mulainya sholat itu bukan dari tahrim Allahu Akbar, tahrimatul ihram, bukan dari mulai Allahu Akbar, tapi sholat itu dimulai dari mendengar azan. Kenapa mendengar azan diperintahkan oleh Nabi untuk menjawab? Para sahabat ketika mengetahui pahalanya orang yang azan itu ya, itu nanti orang yang azan itu di Yaumul Mahsyar dia mendapat keistimewaan. Ketika orang sulit diumpamakan dikasih leher yang tinggi, artinya itu dia bisa mengatasi haulil qiyamah itu ya, kesulitan atau dahsyatnya kiamat itu. Lalu orang-orang yang tidak menjadi muadzin itu iri, mengatakan kepada Nabi. Lalu kata Rasulullah, kamu bisa dapat itu pahalanya. Bagaimana caranya? Setiap ada adzan ada jawab. Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Anda baca doa, Anda mendapat pahalanya adzan. Mudah kan? Bahkan kalau kita baca Quran sekalipun, kalau mendengar adzan berhenti mendengar jawab adzan dulu. Tapi biasanya HP ini adzan dibiarkan aja tetap HP. Komputer tetap komputer. Artinya apa? Dia tidak sadar bahwa ini dipanggil untuk sholat ini. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki sholat, maka dimulainya dari mendengar azan. Bagaimana sikap Anda mendengar azan itu? Ada orang yang mendengar azan, loh kok cepet? Baru saja zuhur sudah asar. Artinya dia nggak senang dengar azan itu. Lalu dia tetap aja kerja. Tidak dihiraukan, dibiarkan saja azan. Lalu nanti bekerja sampai terlambat. Dan orang yang suka mengolor waktu sholat dengan sengaja, tidak ada alasan syar'i, ya. Artinya pokoknya, toh masih ada waktu. Itu nanti hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu urusan paling penting. Dikatakan as-sholatu imamul a'mal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. In saluhat, saluha sa'iri amalih. Wa in fasadat, fasada sa'iri amalih. Nanti di hari kiamat, yang pertama ditanyakan amal kita itu ya sholat kita itu. Kalau sholatnya dinilai oleh Allah lulus, maka seluruh amalnya ini bisa terpengaruh menjadi lulus semuanya. Tapi kalau sholatnya tidak lulus, maka semua ibadahnya terpengaruhi, terpolusi dengan sholat yang tidak lulus itu. Ibnu Taimiyah mengatakan as-sholatu hiya a'raful ma'ruf minal a'mal wa hiya umudul Islam wa a'dhamu syara'i'ih. Sholat itu, ma'ruf itu kan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sholat itu a'raful ma'ruf, kebaikan yang paling baik. Ahsanil hasanat, itu sholat.
Jadi dari semua ibadah ini yang paling penting sholat. Kalau ada orang masuk Islam, begitu diislamkan, dia harus sholat. Walaupun belum bisa membaca, ikut-ikutan saja sholat. Karena begitu pentingnya sholat ini. Maka sholat adalah kebaikan yang paling baik. Sholat adalah imadul Islam. Tiangnya Islam itu sholat. Kemudian sholat adalah a'zam syara'i'il Islam ba'dal syahadatain. Sesudah orang masuk Islam mengucapkan syahadatain, kemudian sholat. Jadi sholat ini adalah yang paling penting. Dan sholat adalah satu-satunya perintah Allah yang tidak ditetapkan di bumi. Coba. Allah menetapkan kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, semuanya di bumi saja. Rasulullah didatangi Jibril. Begitu perintah sholat, Rasulullah diundang Isra Mi'raj. Ini menunjukkan betapa hebatnya sholat. Isra, kemudian Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang masih dijajah oleh orang-orang Yahudi itu. Itu adalah terminal Nabi untuk menghadap Allah di Arsy. Dengan pesawat yang namanya Buraq ya. Ceritanya sudah termasyhur di kalangan umat Islam. Tapi berapa dari umat Islam yang berpikir betapa pentingnya sholat ini. Ya. Rasulullah diundang oleh Allah ke langit. Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, innaka mad'uun li ziyaratis sama. Muhammad, malam hari ini engkau diundang oleh Allah untuk berlanglang buana menghadap Allah di Arsy. Dan ini nggak bisa dijelaskan dengan rasional ya. Bagaimana mau dijelaskan? Nggak pakai pesawat terbang, nggak pakai apa. Pakai kendaraan buruk yang diilustrasikan seperti antara himar dan kuda gitu. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Itu dengan Jibril itu naik ke sana. Jadi nggak penting ini diilustrasikan itu ya. Yang penting adalah kita tidak ragu sedikit pun bahwa Rasulullah di Isra Mi'raj kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, dan itu cuma sebagian malam saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, sebagian malam saja. Enggak semalam suntuh, enggak, sebagian malam saja. Di sanalah kemudian Allah menunjukkan kepada dunia ini betapa terhormatnya manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadap Allah di Arsy, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Beliau mengucapkan salam yang kita abadikan dalam salat kita itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ungkapan Nabi di hadapan Allah. Semua bentuk jamak, at-tahiyyat, al-mubarakat, at-thayyibat, as-salawat, ucapan selamat, kebaikan, barokat, semuanya bentuk jamak. Karena ini menghadap Allah ini. Semuanya untukmu dan darimu ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semuanya milik Allah. Jadi Nabi dengan tawadhu menghadap Allah yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana itu peristiwa itu. Lalu sesudah itu disambut Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun kita abadikan dalam salat kita. Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam Islam yang tidak bisa ditandingi dengan salam apapun. Jadi orang Islam yang tidak menggunakan salam Islam atau masih tidak merasa cukup dengan salam Islam, itu artinya dia tidak mengerti apa Islam itu. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih sempurna dari salam Islam itu. Assalamualaikum. Salam untuk kalian dari siapa? Dari assalam. Assalam itu Allah. Salah satu sifat Allah itu assalam, yang memberi keselamatan. Jadi kalau saya mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu saya minta kepada Allah yang sifatnya assalam supaya semuanya selamat. Warahmatullah, semuanya mendapat rahmat. Wabarakatuh, mendapat barokah semua. Coba bayangkan.
Itu salam Islam. Dan kalau Anda menjawab Waalaikumsalam, Anda mendapat pahala 10 saja. Tapi kalau Anda menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anda mendapat pahala 10 kali. Dengan hanya salam itu saja. Dan Rasulullah ketika di Madinah, dalam salah satu pidato Nabi, artinya seruan Nabi, beliau mengatakan afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Anda sebarkan kedamaian itu. Salam itu bukan sekedar ucapan ya, komitmen itu. Sampai diungkapkan, kalau misalnya ada musuh Anda, atau orang yang bersalah dengan Anda, datang ke rumah Anda, kemudian masuk dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dijawab, maka orang itu selama di rumah tidak boleh diganggu. Karena sudah ada komitmen. Kalau saya mengucap salam tidak dijawab, berarti bahaya ini. Bahaya. Tapi kalau sudah dijawab, itu ada kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Islam ini luar biasa, Pak. Tapi banyak orang Islam yang tidak paham bahwa Islam ini luar biasa. Itu. Dan kalau orang sudah menggunakan Islam, sudah nggak perlu yang lain-lain. Coba salah satu contoh selamat malam, good morning, good evening, good night, dan sebagainya. Sekarang ini kalau Anda telepon dengan orang Amerika, di sana masih pagi. Anda mengucapkan apa? Good morning apa good evening? Nggak bisa. Diikat dengan jam. Tapi salamnya Islam di mana saja, kapan saja dia berlaku, dan itu penuh berkah, rahmat Allah dan keselamatan. Subhanallah. Itu kita baca dalam sholat kita. Nah kemudian karena yang memberi salam itu Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak bisa menjawab Waalaikumsalam. Yang memberi salam ini Allah. Jadi Nabi menjawabnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Nabi, salam untuk kami semua ya Allah. Para Nabi, para Rasul. Wa ala ibadillahi salihin. Dan juga salam bagi semua hamba Allah yang soleh. Artinya, ketika kita sholat, lalu kita duduk dalam tasyahud itu, kita ini saling mendoakan, Pak. Paham nggak kita saling mendoakan itu? Makanya sholat itu akan khusyuk. Kunci pertamanya, mengerti yang dibaca. Anda tahiyat saja, tasyahud. Anda mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau Anda mengerti bahwa ini adalah dialog agung di arsy Allah antara Nabi dengan Allah, maka Anda akan merasakan seperti Mi'raj. Sehingga dikatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Anda bisa menghayati itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu, ini dalam riwayat, malaikat Jibril yang mempelopori bersyahadat dalam solat itu. Mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kemudian sesudah itu Allah memerintahkan para malaikat yang hadir pada waktu peristiwa yang sangat agung dan bersejarah ini, diminta oleh Allah para malaikat itu untuk bersalawat kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Nabi ketika Mi'raj itu bertemu dengan para nabi, di antaranya bertemu dengan kakek beliau, Nabi Allah Ibrahim. Nah, kenapa ada salawat Ibrahimiyah? Kenapa tidak ada salawat Musawiyah misalnya? Nuhiyah misalnya? Nggak ada, cuma Ibrahimiyah saja. Karena ada sejarahnya. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6 kalau saya nggak salah. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi yang Muhammad, Balligh li ummatika minni as-salam. Sampaikan Muhammad, kata Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu cucunya Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah mengatakan, Ana da'watu Ibrahim. Saya adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, balligh li ummatika minni assalam. Sampaikan salam saya kepada umatmu. Lalu Nabi mengajarkan kepada umatnya supaya menjawab salamnya Nabi Ibrahim itu, dan itu diabadikan dalam sholat, dan Anda kalau tasyahud terakhir harus membaca itu. Atau kalau enggak, persyaratan sholat tidak terpenuhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahu Akbar. Itu sholat. Maka kalau kita ingin memperbaiki sholat, dimulai dari mendengar azan. Sesudah mendengar azan, wudu. Di situ nanti artinya apa? Persiapan untuk sholat itu harus wudu yang baik. Kalau Anda melaksanakan wudu itu dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi pernah di hadapan Sayyidina Uthman bin Affan, wudu dilihat oleh Sayyidina Uthman. Kemudian setelah selesai, Nabi mengatakan kepada Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman khalifah ketika itu menantunya Nabi. Anaknya Nabi dikawinkan dengan Sayyidina Uthman. Lalu Nabi mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla rak'atain, lam yuhaddith fiha nafsuh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau orang, kata Nabi, wudu seperti wudu saya ini, kata Nabi. Sesudah itu dia sholat 2 rakaat saja. Sholat sunnah. Dan ketika sholat itu, dia tidak mengingat apa-apa kecuali Allah. Khusyuk artinya, dihapuskan dosa-dosanya. Betapa mudahnya coba. Bisakah Anda wudu dengan benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya? Banyak orang yang wudu itu dianggap ini pokoknya formalitas cuci tangan aja. Tidak. Anda wudu itu ibadah itu. Awal dari ibadah sholat itu wudu itu. Jadi kalau dikatakan miftahul jannati as-shalah, kuncinya surga itu sholat. Wa miftahul sholat al-wudu, kuncinya sholat itu wudu. Maka surga dimulai dari mana? Dari wudu. Anda kalau ingin surga, laksanakan wudu dengan baik, kemudian sholat dengan baik. Nah sebelum itu Anda menjawab azan, seperti saya katakan tadi. Jadi rentetan ini yang membuat nanti sholat kita itu berkualitas. Nah sesudah sholat, sesudah wudu, Anda siap untuk sholat. Apalagi kalau Anda ke masjid. Coba diberi catatan ya. Ketika Anda sholat ke masjid, ketika Anda datang ke masjid, Anda baca Al-Quran. Allah memanggil semua manusia. Ya Bani Adam, kata Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai cucu Nabi Adam, kalau Anda ke masjid, pakai az-zina, pakaian yang baik. Pakaian yang layak untuk masjid. Walaupun Anda pakai kaos, itu sah-sah saja kan tutup aurat. Tapi Anda tidak mendapatkan akhlak. Jadi Allah menilai orang sholat itu bukan hanya mengerti sholatnya saja, tetapi juga bagaimana persiapannya dan bagaimana pakaiannya. Kalau orang itu ke masjid, mampir saja dengan pakaian asal-asalan, ya, itu beda jauh dengan orang yang keluar dari rumahnya, dia pakai pakaian yang baik, yang layak untuk masjid. Apalagi sholat Jumat. Ya. Saya berkali-kali sholat Jumat itu. Nabi itu kalau pakai waktu sholat Jumat itu pakaiannya istimewa. Disunahkan mandi, pakai minyak wangi. Kalau Anda melaksanakan sholat Jumat seperti itu Anda setiap Jumat itu dibersihkan dosa-dosa itu. Makanya para sahabat itu mendambakan sholat Jumat itu. Kalau sudah hari Jumat itu mereka sudah berpikir saya harus cepat ke masjid. Maka kalau kita ingin memperbaiki sholat, seperti yang saya jelaskan tadi, dan sesudah itu Anda datang ke masjid, masuk ke masjid itu diajari oleh Nabi pakai kaki kanan. Lalu berdoa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Coba bayangkan. Masuk dengan kaki kanan, lalu berlindung kepada Allah dari gangguan setan, minta rahmat Allah, lalu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian Anda sholat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Kalau Anda sholat seperti itu, kemudian Anda mengejar shaf yang pertama. Banyak orang nggak mikir bahwa shaf yang pertama itu diperebutkan. Ada seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyib. Itu diceritakan selama berpuluh tahun ya. Saya selalu sudah ada di masjid sebelum adzan. Dan saya sholat di masjid. Dia menceritakan ini bukan membanggakan apa yang dikerjakan. Tapi dia bersyukur kepada Allah bahwa dia bisa sholat di masjid selama berpuluh tahun itu. Tidak pernah melihat ini tengkuknya orang ini. Selalu di shaf yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Orang yang sholat di shaf pertama itu mendapat salawat Allah. Lalu para sahabat mengatakan wassaffitsani ya Rasulullah. Yang kedua bagaimana ya Rasulullah? Wassaffitsani. Nabi menjawab dan yang shaf kedua. Jadi apalagi kalau Anda sholat Jumat lalu Anda mendapatkan shaf yang pertama atau yang kedua, itu nilainya beda. Tapi bahkan saya pernah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, kan besar masjidnya itu ya. Begitu saya mau naik mimbar, pasti masih sedikit orangnya, masih belum penuh ya. Sudah ada orang yang dulu di belakang sandar di dinding sana. Paling belakang sendiri. Ya Allah. Coba misalnya diumumkan ya, besok Jumat, siapa yang bisa mencapai shaf yang pertama dikasih hadiah dari masjid 2 juta. Itu kira-kira banyak yang bermalam di masjid. Saya harus dapat 2 juta itu. Tapi dikatakan itu nanti dapat pahala. Sudah gampang lah, pahala kan belum kelihatan. Inilah iman itu di sini. Sama dengan sedekah ini. Sedekah. Orang melihat itu, kota infak itu banyak yang dilirik saja. Tapi kalau Anda mengerti apa sedekah, kalau Anda ingin kaya, masukkan uang Anda di situ. Nabi mengatakan, mana qasamalun min sedekah. Hartamu tidak berkurang dari sedekah. Sayyid Ali mengatakan begini, istamtirir rizq bisedekah. Kalau Anda merasa rezekinya masih sedikit cumpon, coro Jawa ini cumpon itu ya, Anda buat itu rezeki Anda itu seperti hujan dengan sedekah. Jangan sedekah nunggu uangnya banyak. Oh, saya punya uang 10.000 sekarang, sedekah 2.000. Hari ini saya punya 100.000, sedekah 5.000. Itu nanti tambah kalau Anda yakin. Disinilah iman itu. Tapi karena manusia itu punya nafsu, dia berpikirnya itu kurang uangnya kalau sedekah itu. Jadi berpikirnya itu berpikir pendek. Uangnya saya 1 juta, disedekahkan 100.000, kan tinggal 900.000 ini kurangnya. Tapi orang yang mengerti, ini nanti bisa bertambah. Dan bertambahnya itu tidak harus uang. Saya ini hari ini sehat, ini saya bisa ceramah ini, mungkin, saya nggak tahu, mungkin ini doanya orang yang saya beri infak 10.000 sebulan yang lalu. Kalau Anda memberi fakir miskin orang Islam, fakir miskin orang Islam kan mesti matur nuwun, mugi-mugi sampean panjang umur, mugi-mugi sehat, kan begitu tuh. Jadi orang-orang tua mengatakan, Anda kalau mau panjang umur yang banyak sedekah. Maksudnya apa? Karena kalau Anda itu bersedekah, nggak usah minta doa, nggak usah. Anda sakit misalnya, mau berobat supaya dimudahkan semuanya, sedekah. Tapi jangan kalau sedekah Anda kasihkan, ini saya sedekah ya, tapi dongakno waras ya. Ini nggak ikhlas. Artinya kalau tidak didoakan, tidak dikasih sedekah kan? Nggak usah. Nggak usah. Beberapa masjid itu kan diumumkan, ini dari fulan ini, dari untuk almarhum ini. Untuk apa diumumkan? Allah Maha tahu. Anda mau saya infak, masukkan uang di situ. Dalam hati kecil saya, ini untuk saya dan almarhum ibu saya. Allah tahu. Nggak usah diberitahukan pada tampil masjid ini untuk ibu saya ya. Nggak usah. Nggak usah. Allah Maha tahu. Itulah iman. Itu iman. Maka orang akan baik sholatnya kalau dia mengagungkan sholat.
Jadi sholat itu Pak, ada orang yang sholat pokoknya sholat, lah itu nggak mungkin baik. Tapi ada orang yang mengagungkan sholat. Yang terakhir ya, sudah habis waktunya. Saya tanya kepada dijawab ya. Kalau Anda misalnya kerja di salah satu perusahaan, apalagi pegawai negeri, punya pangkat, lalu ada pimpinannya gitu ya. Pimpinannya ini mengawinkan anaknya. Anda diundang. Pada waktu Anda diundang, begitu Anda menerima undangan, sudah pasti dicatat ini. Jangan sampai saya nggak datang ini. Tanggal berapa ini? Hari apa? Lalu ditulis di situ, harap datang 1/4 jam sebelum acara. Pakaian pakai jas atau pakai batik, semua diperhatikan. Betul nggak? Dan Anda kalau perlu beli baru. Saya pernah diundang sudah lama ini, diundang salah satu jamaah Al-Falah ini untuk khutbah nikah anaknya, lalu dia datang ke rumah ngasih saya sarung. Sarung apa ya Pak? Ini nanti untuk seragamnya Pak. Oh, Masya Allah. Terus saya bilang, tidak ada seragam mobil Pak. Udah gitu. Barangkali saya berguru aja itu. Cuma saya mengatakan, coba bayangkan. Begitu perkawinan saya perhatikan itu ya. Pakaiannya bagus-bagus semua, tukang masaknya, yang di depan semuanya bagus. Begitu Idul Fitri, sudah pakaiannya asal jadi. Ke masjid, asal jadi pakaiannya. Itu kenapa ini? Dia tidak mengerti siapa yang mengundang. Kita ke masjid ini yang mengundang itu Rabbil Alamin. Dan Anda dinilai ini, dinilai. Jangan dikira tidak dinilai loh, pakaian-pakaian ini. Semuanya dinilai. Dan semuanya punya pahala yang sesuai dengan Anda mengagungkan atau tidak. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat insyaAllah. Dan mendapat ridha Allah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.